Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang catatan dalam genggaman. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita membayangkan seandainya kita menghadap tahta pengadilan Kristus, lalu Tuhan bertanya, apa yang ada dalam genggamanmu itu? Mungkin genggaman kita seperti tidak ada apa-apa, tetapi di dalam genggaman itu ada catatan kita. Catatan itu memuat apa yang kita sayangi, kita kasihi, kita nikmati, yang meningkat kita sampai kita meninggal dunia. Anda dan saya meninggal tidak membawa apa-apa, tetapi goresan catatan itu ada dalam genggaman tangan kita, ada dalam telapak tangan kita, dan tidak ada yang dapat kita sembunyikan atau tidak bisa kita hapus. Jadi pada waktu kita meninggal, kita mencoba menghapus catatan itu tidak bisa. Sudah tertulis di situ. Belum lagi dosa-dosa yang dinikmati yang belum terselesaikan. Saudara, betapa mengerikan keadaan ketika kita harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus dengan catatan di kedua telapak kita. Mengerikan sekali, kita ingin bisa membuangnya, tapi tidak bisa. Mestinya selagi kita hidup di dunia ini adalah kesempatan membuang semua catatan itu, sehingga ketika kita meninggal nanti tidak ada yang kita genggam lagi. Pada waktu kita menutup mata, kedua lengan kita bersih. Ada satu kalimat lagu yang penulis di dalam lagu itu dia mengatakan kalimatnya, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Jadi catatan yang kita miliki cuma satu, yaitu Yesus. Ada perjuangan itu menghapus catatan karena jiwa kita terlanjur melekat pada catatan tersebut. Bahkan dalam stadium tertentu orang sampai dalam stadium tertentu orang sampai pada tingkat kecanduan. Makanya ketika kita menyenangkan diri kita dengan suatu kesenangan itu menggores di dalam jiwa. Dipuaskan lagi, lebih menggores. Kalau terus-menerus dilakukan secara berlarut-larut dalam waktu yang lama, goresannya makin dalam sampai tidak bisa dihapus lagi. Misalnya, orang senang disanjung dan ia mencari sanjungan. Setiap kali disanjung, ia menikmati itu menjadi goresan. Ia kecanduan untuk mencari sanjungan itu. Dia berusaha ini, dia berusaha itu, dia melakukan banyak hal yang intinya dia ingin memperoleh sanjungan. Artinya, dalam akhirnya saudara, kita tidak lagi mampu menghapus goresan tersebut sampai goresan tersebut menjadi goresan yang abadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai tingkat ini sudah berat, sudah tidak bisa dihapus, dan ini musibah. Benar-benar celaka ketika seseorang menghadap tahta pengadilan Kristus, dia tidak boleh masuk surga karena orang yang masuk surga harus hanya memiliki satu harta, yaitu Yesus. Tuhan mengatakan kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Artinya harus hanya mengabdi pada Tuhan, tidak bisa mengabdi pada yang lain. Menghapus catatan itu tidak mudah karena sudah menyatu dalam diri kita. Tetapi oleh karena firman kebenaran
firman Tuhan yang kita dengar, kita bisa menghapus goresan itu. Dan Tuhan akan mengizinkan kita mengalami banyak persoalan yang melalui pergumulan hidup yang dikatakan tadi, kita diubahkan oleh Tuhan menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita diubahkan Tuhan dengan peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, dan perubahan tersebut akan membuat kita sampai tidak mengingini apapun dan siapapun selain Tuhan. Seperti yang kita singgung tadi saudara, tentang pernyataan pemazmur mengatakan bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, dan seterusnya. Kita harus memiliki perasaan takut. Takut yang macam apa? Takut ketika menghadap Tuhan. Apakah masih ada sesuatu yang kita genggam? Ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu genggam? Tidak ada lagi. Dan Tuhan tahu ketika yang kita genggam ini hanya nama Tuhan. Dan kita baru bisa dikatakan sebagai perawan suci. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan sebagai perawan suci itu artinya perawan yang tidak ternoda. Ini tidak bicara mengenai seks, tidak bicara mengenai keperawanan dalam arti harfiah, melainkan orang yang hatinya tidak ternoda oleh keinginan-keinginan dunia. Orang yang hatinya hanya tertuju pada Tuhan Yesus, pasti dalam genggamannya hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus, tidak ada nama lain. Saudara, untuk menghapus keinginan-keinginan dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Tuhan tidak memberikan mujizat atau kasih karunia sehingga kita bisa dengan mudah menghapus ikatan-ikatan kita dengan dunia ini. Itu adalah suatu perjuangan berat kita. Karena dalam hal ini Tuhan ingin bukti apakah kita benar-benar mencintai Dia. Kalau kita benar-benar mencintai Dia, kita dapat membuktikan cinta kita dengan menghapus, membuang segala sesuatu yang mengikat hati kita, sehingga kita bisa berkata, yang kuingini Engkau saja. Maka kita melepaskan segala sesuatu, makin kita punya keinginan, dan dari keinginan itu kita memiliki keriangan surgawi. Keriangan surgawi inilah yang membuat kita makin terikat dengan Tuhan, makin merindukan Tuhan dan kerajaannya. Jadi kita belum meninggal dunia, tapi kaki kita sudah menginjak di sana. Berkemas-kemas kita pulang ke surga. Di dalamnya termasuk melepaskan segala sesuatu yang merintangi kita. Jadi jelas Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan segala sesuatu, kamu tidak layak bagiku. Hanya orang yang berani memiliki Yesus saja dalam hidup ini dan mengatakan, Yesus cukup bagiku, yang menjadi perawan suci di hadapan Tuhan dan tahan berdiri di hadapan Dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita genggam saat ini, mari kita mulai lepaskan. Kita buka tangan kita melepaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kita genggam sampai kita meninggal hanya nama Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua hari ini. Haleluya. Amin.